prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, iman kepada Allah Azza wa Jal, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar baik dan buruk. Keenam, prinsip keimanan tersebut adalah rukun iman. Beriman kepada Allah Azza wa Jal artinya berikrar dengan macam-macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dalil tentang rukun iman ini bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukannya kebaikan itu engkau memalingkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tapi sesungguhnya kebajikan itulah beriman kepada Allah, hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 285, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya, dan juga orang-orang mukmin semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Dan juga dalam surah-surah yang lain. Kemudian tentang iman kepada qadar disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qamar ayat 49, ayat 50, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Kemudian hadis juga yang terkenal dengan hadis Jibril yang menjelaskan tentang rukun iman ini, yaitu ketika Jibril alaihissalatu wassalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, dijawab oleh Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan iman kepada qadar baik dan buruk. Jadi keenam, prinsip keimanan tersebut adalah rukun iman. Maka tidak sempurna iman seseorang kecuali apabila ia mengimani seluruhnya menurut cara yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa yang mengingkari satu saja dari rukun iman ini, maka ia telah kafir. Jadi mengingkari satu saja dari rukun iman yang 6, satu yang diingkari, maka dia kafir. Seperti disebutkan dalam syarah Aqidah Wasithiyah oleh Dr. Khalil Hirras, dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Kemudian beriman kepada Allah artinya berikrar dengan macam-macam tauhid yang 3, serta beriktikad dan beramal dengannya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah adalah mentauhidkan segala apa yang telah dikerjakan Allah, baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, serta bahwasanya Allah itu adalah raja dan penguasa segala sesuatu. Ini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini diakui
oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik diakui rububiyah Allah. Dan mereka mengakui kalau Allah itu sebagai pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan matikan, diakui oleh mereka, oleh orang-orang musyrik. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menyebutkan ayatnya tentang masalah itu. Kita bisa lihat ayat-ayatnya itu, bisa kita lihat. Satu saja kita lihat dalam surah Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, dan siapakah yang memberikan atau yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur semua urusan. Mereka semua akan berkata, orang-orang musyrik ini semua akan berkata, Allah yang memberikan rezeki, yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki pendengaran, penglihatan, yang menghidupkan, mematikan, semua akan berkata Allah. Kemudian faqul afala tattaqun, katakanlah, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kemudian di ayat 32-nya Allah mengatakan, fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Yang demikian itu adalah Allah, Rabb kalian yang hak. Maka apakah sesudah kebenaran itu melainkan, tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan, dan kemanakah kalian dipalingkan? Jadi rububiyah ini diakui. Maka kajian-kajian itu bukan kajian tentang tauhid rububiyah. Rububiyah ini kita ingatkan kepada umat untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Rububiyah Allah ditunjukkan kepada umat ini dalam Al-Quran untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Seperti ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ditunjukkan, wahai manusia, beribadah kepada siapa? Allah yang menciptakan kamu. Mencipta, ini rububiyah Allah. Mencipta, rububiyah Allah yang menciptakan kamu. Dan juga orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Ya, rububiyah Allah ini untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Jadi yang kita kaji dan kita bahas itu tentang tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Sebagian orang ada membahas lebih banyak berkaitan tentang rububiyah Allah. Ini salah. Sampai mereka mengartikan tentang la ilaha illallah pun diartikan dengan rububiyah. Padahal la ilaha illallah artinya yang benar apa? La ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Ya, mereka artikan gimana? Mereka artikan la ilallah dengan la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la malika illallah, la hakima illallah. Kembali kepada rububiyah Allah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Ini diakui oleh orang-orang musyrik. Diakui oleh mereka. Tapi mereka ketika disuruh oleh Rasulullah untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Tidak mau mereka. Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kamu akan menang, kamu akan jaya. Mereka enggak mau. Kalau la ilaha illallah itu dengan arti la khaliqa, mereka sudah tahu. Mestinya mereka langsung beriman. Mereka tidak mau, karena apa? Karena tahu kalau mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, konsekuensinya tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Beribadah